tujuan utama pemilihan jaringan WiFi? Oh, yang pasti itu kan kami itu bukan kami, mungkin sekarang itu zamannya gitulah ya, harus terkait dengan konektivitas jaringan internet gitu kan, jaringan internet walaupun pemerintah memfasilitasi yang oleh Diskominfo itu kan. Nah, tapi kan Diskominfo itu hanya satu titik. Sementara kami kan bukan hanya di markas. Wah, luar biasa teh. Itu asumsinya pasti ada itu semua pegawai ya? Tidak loh deh. Kami tiap hari kalau ada pagi-pagi ke sini, ya ada anak TK sama ibu rumah tangga datang ke sini, itu bisa saja ketika dia butuh akses kami berikan akses. Ya, berarti ini bisa semua, termasuk kalian daripada tadi nunggu lebih lama gitu kan. Ya, kayak wifi ini dia ya bisa lah hemat kuota gitu kan. Yang artinya untuk masyarakat dan seluruh pegawai ya. Masyarakat seluruh pegawai. Yang seharusnya terpapar oleh WiFi. Dan kalau dianalogikan gitu kan, dari ujung kepala sampai ujung kaki harusnya gitu kan. Kenapa? Karena kan anggota kami tersebar. Ada 1/3 kekuatan yang sedang operasi, yang sedang siaga di depan. Ada 1/3 yang untuk cadangan. Ada yang 1/3 anggota itu yang sedang tidur. Jangan heran deh, di kantor di kami ada yang tidur. Kalau di SKPD yang lain, jam kerja tidur, pasti asumsinya jelek. Ya, nah termasuk kami pun kadang-kadang yang tidak tahu mah suka jelek gitu kan. Nah, karena ada yang memang nanti disiapkan atau ada yang memang ketika hari malam dia tidak tidur. Karena kami itu siaga 24 jam. Ya, jadi wajar ketika ada yang tidur jam 8 pagi nih. Ya, saya yakin berarti yang tidur jam 8 pagi ketika dievaluasi dan dilihat jadwalnya, oh dia dari jam 1 melek sampai jam 5 subuh. Habis sholat subuh dia tidur. Nah, jam 8 masih tidur. Apa yang paling sering menggunakan internet? Nah, itu kalau di staf udah pasti karena kami itu sudah disarankan untuk by sistem. Mulai dari kepegawaian itu udah pakai sistem. Mulai dari realisasi anggaran itu sudah pakai sistem. Mulai dari evaluasi kinerja itu sudah pakai sistem, dan sistemnya satu gitulah ya. Itu untuk pilihan kinerja ke sini, untuk keuangan ke sini. Jadi memang belum terintegrasi sebetulnya sistem. Karena tidak bisa semua sistem terintegrasi. Keuangan dengan pelayanan yang lain gitu kan ya beda lah gitu kan. Belum ke surat menyurat yang serba online dan sebagainya. Nah, dikarenakan banyak sistem ya, banyak aplikasi, banyak apa, sehingga itu kebutuhannya udah jelas gitu kan untuk tadi tata kelola pelayanan publik. Perkiraan jumlah petugas yang menggunakan WiFi setiap hari? Oke, kami itu seluruhnya ada 125 orang. 125 orang dikurangi 8 kali 9 berapa ya? 64 itu ada di lapangan, berarti 125 dikurangi 64 ya untuk pegawai. Nah, selain di situ ya tadi ya, kalau pagi-pagi itu kami itu di sini banyak orang karena ada kunjungan. Jadi tiap hari ada kunjungan dari
pendidikan anak usia dini, ya, sama ibu-ibu rumah tangga tuh yang kami edukasi terkait bahaya kebakaran di rumah tangga lah ya, mulai dari kompor dan sebagainya. Area yang sering dikeluhkan lemot atau putus-putus. Nah, makanya ada deh, ya, tidak menutup kemungkinan ada. Makanya kami itu kenapa kami udah difasilitasi oleh pemerintah, tetapi berlangganan juga ke Telkom itu deh. Jadi pemerintah itu melalui Diskominfo itu hanya satu ininya. Ya, sementara kan kami ojol dan sebagainya. Nah, ketika ditarik disimpan di tangan begitu kita bagian. Nah, sehingga untuk yang di Diskominfo yang oleh pemerintah itu kan difasilitasi, kami simpan di sini aksesnya ke depan. Sekarang agak lebih ke teknis atau teknis. Untuk di Damkar sendiri ini menggunakan berapa provider? Provider tapi itunya ya Telkom satu, ini satu apa, Diskominfo satu, tapi pakai itu apa yang jadi kalau sana lemot pakai modem apa itu namanya? Ada ya, itunya mah satu yang di bawah, yang kemarin ke bawah. Nah, ke bawah terus ditarik ke sini pasang itu gitu kan, tarik ke sana pasang lagi. Nah, itu saya fungsinya nggak tahu lah ya, saya fungsinya nggak tahu itu untuk apa dan sebagainya, makanya nanti oleh adik-adik lihat saja gitu kan. Cuman itunya satu yang di Telkom, satu yang oleh Diskominfo. Apakah ada segmentasi jaringan? Misalnya seperti jaringan ini buat staff, jaringan ini buat tamu. Ya, ada. Jadi yang tadi saya katakan, jika anggota gitu kan terkendala dengan akses internet, tapi dia sedang ada di belakang, sama nih. Ya, iya, anggota itu bukan di belakang, di depan di sana. Terus ngapain di belakang gitu kan? Saya sedang istirahat dan adanya, itu kan tidak. Segi masalah atau tantangannya di sini. Untuk di area Damkar ini paling sering terjadi untuk masalahnya di mana, Pak? Depan deh, saya kurang tahu ya kenapa di depan, kayak karena mungkin apalagi gini deh, apalagi musim layangan. Kalau musim layangan kan kabel itu kan bisa pasti itu mah gitu kan, pasti yang di depan. Nah, karena kemarin sering banyak gangguan dan sebagainya, sementara Damkar itu 1 menit itu nyawa, bahkan kata Pak Kadis itu bukan menit katanya, detik sedang Damkar gitu kan, detik hitungannya sedang nyawa gitu kan. Nah, ketika jaringan mati, sementara masyarakat itu kan sekarang itu nggak mau dikasih nomor seluler. Ya, kayaknya mungkin kalau nelpon mereka ayah beban sih dana.